Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nazarini dengan NIM 2022 Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi manajemen rumah sakit. Sistem informasi manajemen rumah sakit ini bertujuan untuk membantu staf medis dan administrasi dalam mengelola data pasien secara efisien, termasuk rekam medis elektronik, jadwal rawat inap, hingga informasi kunjungan pasien. Juga mendukung proses registrasi pasien yang lebih cepat, memastikan keakuratan dalam diagnosis dan perawatan, serta mempermudah manajemen pembayaran, baik melalui asuransi maupun sistem lainnya. Selain itu, sistem ini memungkinkan integrasi data antar departemen, memfasilitasi pelaporan yang lebih akurat, dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Entitas atau aktor yang pertama itu ada pasien. Jadi pasien ini berfungsi untuk mendaftar, menjalani perawatan, dan membayar biaya administrasi dalam sistem layanan kesehatan. Dalam proses ini, pasien melakukan registrasi untuk mendapatkan nomor rekam medis dan jadwal pemeriksaan. Untuk selanjutnya, pasien menerima diagnosis dan perawatan dari tenaga medis serta memperoleh catatan medis terkait kondisinya. Setelah menerima layanan ini, pasien diwajibkan melakukan pembayaran untuk setiap layanan medis yang telah diterima. Yang kedua itu ada dokter. Dokter ini berperan dalam melakukan pemeriksaan, diagnosis, mencatat kondisi medis pasien, dan memberikan resep atau tindakan medis. Dalam perannya, dokter memeriksa pasien dan mencatat hasil pemeriksaan dalam rekam medis. Selain itu, dokter juga merencanakan tindakan medis yang diperlukan serta memberikan resep obat sesuai dengan kebutuhan pasien. Aktor yang ketiga itu ada staf administrasi. Dia itu bertugas untuk mengelola data pasien, menangani registrasi, proses pembayaran, dan mengatur jadwal pasien. Dalam perannya ini, staf administrasi ini mendaftarkan pasien dan membuat jadwal untuk kunjungan atau rawat inap. Selain itu, mereka juga mengelola proses pembayaran pasien dan menghasilkan bukti pembayaran untuk layanan yang telah diterima. Yang terakhir itu ada sistem informasi rumah sakit. Ini berfungsi untuk menyimpan dan mengelola data pasien, rekam medis, data pembayaran, dan jadwal perawatan. Sistem ini mendukung manajemen rekam medis dengan menyimpan semua data rekam medis pasien yang dapat diakses oleh dokter dan staf administrasi. Selain itu, sistem ini mengelola pembayaran dengan mencatat setiap transaksi pembayaran pasien, termasuk rincian biaya untuk layanan medis yang diterima. DFD Logic, DFD level 0 dari Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit yang menjelaskan alur data antara entitas utama, pasien, dokter, dan staf administrasi dengan sistem utama. Jadi diagram ini menunjukkan bagaimana sistem mengelola data untuk mendukung operasional rumah sakit. Pasien menyediakan data seperti nomor rekam medis, jadwal kunjungan, dan bukti pembayaran. Kemudian dokter menginput diagnosis dan tindakan medis ke dalam rekam medis. Lalu staf administrasi mengelola data pendaftaran, pembayaran, jadwal, dan laporan. Sistem ini bertindak sebagai pusat integrasi, memastikan semua informasi tersinkronisasi untuk mendukung layanan rumah sakit yang efisien. Selanjutnya itu ada DFD fisik atau diagram DFD level 1 untuk menunjukkan detail proses utama yaitu kelola pasien, kelola medis, dan kelola administrasi, serta aliran data antara entitas seperti pasien, dokter, dan admin dengan sistem. Proses kelola pasien ini mencakup pendaftaran, pembayaran, dan penjadwalan dengan data disimpan dalam basis data pasien dan pembayaran. Proses kelola medis mengelola input dokter seperti diagnosis dan tindakan medis untuk dimasukkan ke dalam rekam medis. Proses kelola administrasi itu menangani laporan, jadwal, dan data administratif untuk mendukung manajemen rumah sakit. Aliran data ini memastikan integrasi antar entitas sehingga informasi penting seperti rekam medis, pembayaran, dan laporan dapat diakses dan digunakan secara efisien dalam operasional rumah sakit. Kamus data pada tabel ini menjelaskan struktur data yang digunakan dalam sistem informasi manajemen rumah sakit. Setiap data seperti data pasien, nomor rekam medis, diagnosa, dan lainnya, ini dilengkapi dengan deskripsi yang menjelaskan isi informasi, format atau tipe data seperti string, integer, atau date, serta sumber asal data seperti pasien, dokter, staf admin, atau sistem. Struktur ini memastikan integrasi
data antar entitas untuk mendukung efisiensi pengelolaan informasi, mulai dari pelaporan keuangan dengan data yang terorganisir seperti sistem dapat meningkatkan keakuratan proses operasional dan mendukung pengambilan keputusan untuk pelayanan rumah sakit yang lebih baik. Diagram UML pertama itu ada use case diagram pada admin rumah sakit. Ini menggambarkan interaksi admin dengan sistem informasi manajemen rumah sakit, di mana admin dapat login ke sistem untuk mengakses halaman utama atau homepage dan mengelola data. Admin ini dapat melihat data pasien yang terdaftar dan mengelola data jadwal dokter melalui fitur tambah, edit, dan hapus jadwal. Relasi include menunjukkan bahwa fitur seperti tambah data dokter, edit jadwal dokter, dan hapus jadwal dokter merupakan bagian dari proses pengelolaan jadwal dokter. Selain itu, admin dapat logout dari sistem setelah menyelesaikan tugasnya. Diagram ini mencerminkan fungsi utama yang mendukung admin dalam mengatur data secara efisien. Lalu ada use case diagram pasien. Ini menggambarkan interaksi pasien dengan sistem informasi manajemen rumah sakit dalam mengakses layanan utama. Pasien dapat memulai dengan proses integrasi yang memiliki relasi extend ke pengisian formulir sebagai langkah tambahan jika diperlukan. Setelah registrasi, pasien melakukan login untuk masuk ke sistem dan diarahkan ke homepage, di mana terdapat berbagai fitur utama. Pasien dapat melakukan registrasi antrian atau yang melibatkan pengisian formulir, mencetak kartu, cek jadwal dokter, dan logout untuk keluar dari sistem. Relasi include menunjukkan bahwa proses seperti pengisian formulir merupakan bagian dari registrasi antrian. Diagram ini merepresentasikan alur layanan bagi pasien dengan langkah-langkah terstruktur untuk mengakses fasilitas rumah sakit secara efisien. Lalu diagram UML yang kedua itu ada kelas diagram. Kelas diagram di atas memodelkan hubungan antar entitas dalam sistem informasi manajemen rumah sakit, mencakup kelas pasien, admin, login, data dokter, data antrian, dan data antrian pasien. Kelas pasien dan admin memiliki atribut dan metode untuk mengelola data pribadi, melakukan login, serta mengakses informasi. Login digunakan oleh pasien dan admin untuk validasi akses ke sistem. Data dokter menyimpan informasi terkait dokter, seperti nama, jenis kelamin, jadwal, dan poli. Sedangkan data antrian mencatat informasi antrian pasien berdasarkan poli dan dokter yang dipilih. Data antrian pasien menghubungkan data pasien dengan antrian dan dokter untuk pengelolaan jadwal. Diagram ini menunjukkan struktur sistem yang terorganisir untuk mendukung operasional rumah sakit secara efisien. Lalu diagram UML yang ketiga itu ada activity diagram pada bagian admin. Activity diagram ini menggambarkan alur pengelolaan data dokter dalam sistem informasi manajemen rumah sakit yang dibagi menjadi 3 peran utama. Yang pertama itu ada admin, sistem, dan database. Proses dimulai saat admin masuk ke homepage sistem, kemudian dapat memilih untuk melihat daftar pasien terdaftar yang memicu sistem untuk menampilkan halaman data pasien. Admin juga memiliki opsi untuk melihat jadwal dokter atau menambahkan data dokter baru. Ketika memilih menambahkan data dokter, sistem akan menampilkan form untuk pengisian data, dan setelah selesai, data tersebut akan disimpan ke dalam database. Diagram ini menunjukkan koordinasi antara admin, sistem, dan database dalam mengelola informasi. Lalu ada activity diagram pada pasien. Ini menggambarkan proses registrasi antrian pasien dalam sistem informasi manajemen rumah sakit dengan 3 peran utama, pasien, sistem, dan database. Dimulai dari pasien mengakses halaman utama, memilih opsi registrasi antrian, dan mengisi form data yang kemudian disimpan oleh sistem ke database. Setelah registrasi, pasien memilih untuk mencetak kartu antrian, lalu akan diproses oleh sistem dan diambil dari database untuk mencetak detail kartu. Proses ini mengintegrasikan interaksi pasien, sistem, dan database secara efisien untuk meningkatkan akurasi data dan kenyamanan pasien dalam pengelolaan antrian. Diagram UML yang terakhir itu ada sequence. Ini menggambarkan alur pelayanan pasien di rumah sakit mulai dari pendaftaran hingga akhir.
Pasien mendaftar pemeriksaan, staf administrasi memasukkan data pasien, memberikan nomor rekam medis, dan jadwal pemeriksaan. Setelah pasien mengonfirmasi kedatangan, status diperbarui dan dokter melakukan pemeriksaan serta menginput hasil diagnosis dan resep ke sistem. Resep dan hasil diberikan ke pasien, yang kemudian meminta tagihan kepada staf administrasi. Setelah rincian biaya disampaikan, pasien melakukan pembayaran, data pembayaran dicatat, dan bukti pembayaran diberikan. Alur ini mengintegrasikan pasien, staf, dokter, dan sistem untuk pelayanan yang lebih efisien. Yang pertama itu ada antarmuka pendaftaran pasien. Tampilannya ini berupa form pendaftaran dalam card dengan latar belakang putih, memiliki header dengan judul pendaftaran pasien baru, dan icon kalender. Form input itu terdiri dari nama lengkap, nomor KTP, alamat, usia, nomor telepon, dan tanggal kunjungan. Tombol daftar berwarna biru di bagian bawah form menggunakan state management untuk menyimpan data form sementara dan responsif untuk berbagai ukuran layar. Yang kedua, antarmuka manajemen jadwal dokter. Tampilan tabel dalam card untuk mengelola jadwal dokter, header berisi judul, dan tombol tambah jadwal berwarna hitam. Tabelnya menampilkan informasi nama dokter, spesialisasi dokter, hari praktik, jam praktik, ruangan, aksi untuk tombol edit dan hapus. Lalu pada setiap baris memiliki tombol aksi seperti edit dengan icon pensil, lalu ada hapus dengan icon tempat sampah. Data jadwal menggunakan state management dan desain clean dan mudah dibaca. Yang ketiga itu ada antarmuka rekam medis. Tampilan rekam medis menggunakan desain card yang menampilkan informasi lengkap pasien dengan header yang memuat nomor rekam medis, nama pasien, dan tanggal lahir. Interface ini mengadopsi sistem tab untuk navigasi yang efisien, terdiri dari 3 bagian utama. Tab diagnosis yang dilengkapi ikon stetoskop untuk menampilkan diagnosis terakhir beserta tanggalnya, nama dokter dalam bed biru, dan riwayat diagnosis sebelumnya. Tab riwayat perawatan dengan ikon aktivitas yang mencantumkan daftar tindakan medis menggunakan bullet points beserta tanggal pelaksanaannya, serta tab resep obat yang ditandai dengan ikon pil untuk menampilkan informasi obat aktif, termasuk dosis, aturan minum, dan durasi penggunaan obat. Selanjutnya ada rencana pengujian serta pemeliharaan yang akan dilakukan atau direkomendasikan oleh user. Pada rencana pengujian itu terdapat 5 tahap. Untuk tahap A itu ada pengujian fungsional. Tujuan pengujian ini adalah untuk memastikan fitur berfungsi sesuai spesifikasi. Langkah-langkahnya meliputi menguji registrasi pasien untuk memastikan data dan nomor rekam medis tersimpan dengan benar, menguji pencatatan diagnosis dan resep oleh dokter agar tercatat dengan lengkap, serta menguji proses pembayaran untuk memastikan perhitungan biaya tepat, pembayaran tercatat, dan bukti pembayaran valid. Yang B itu ada pengujian integrasi. Ini bertujuan untuk memastikan modul registrasi, rekam medis, dan pembayaran terhubung dan berfungsi dengan baik. Langkah-langkahnya itu meliputi simulasi skenario lengkap, mulai dari registrasi pasien, pencatatan rekam medis oleh dokter, hingga pembayaran. Jadi dengan memastikan data mengalir lancar dan akurat antar modul tanpa kesalahan atau gangguan. Yang C itu ada pengujian keamanan. Ini untuk melindungi data pasien dan informasi sensitif. Langkah-langkahnya itu meliputi menguji autentikasi dan otorisasi untuk memastikan hanya pengguna dengan hak akses yang dapat mengakses data pasien, serta menguji enkripsi data untuk memastikan data pasien dan pembayaran dienkripsi dengan aman, baik saat disimpan maupun saat ditransfer, agar terlindungi dari akses tidak sah atau penyalahgunaan. Yang D ada pengujian kinerja, bertujuan untuk memastikan sistem dapat menangani beban tinggi tanpa penurunan performa. Langkah-langkahnya, yang pertama itu pengujian stres dengan mensimulasikan banyak pasien yang registrasi, mengakses layanan dokter, dan melakukan pembayaran secara bersamaan. Untuk mengevaluasi kemampuan sistem dalam mengelola beban tinggi serta memastikan stabilitas dan responsivitasnya.
Lalu yang terakhir itu ada pengujian user acceptance testing atau UAT, bertujuan untuk memastikan sistem memenuhi kebutuhan pengguna seperti dokter, staf administrasi, dan pasien. Langkah-langkahnya itu melibatkan pengguna untuk mencoba sistem langsung dan memberikan umpan balik terkait kemudahan penggunaan, kenyamanan, serta fungsionalitas guna memastikan aplikasi beroperasi sesuai ekspektasi dan kebutuhan pengguna akhir. Yang terakhir itu ada rencana pemeliharaan. Terdapat 3 poin. Yang A itu ada pemeliharaan korektif untuk memperbaiki kesalahan atau bug yang ditemukan setelah implementasi. Langkahnya ini selalu mencatat laporan bug dari pengguna dan tangani segera dengan pembaruan sistem. Yang B itu ada pemeliharaan adaptif, bertujuan untuk memastikan sistem dapat beradaptasi dengan perubahan kebijakan atau kebutuhan baru. Langkahnya itu memperbarui sistem sesuai dengan peraturan medis terbaru atau kebutuhan rumah sakit, seperti tambahan modul telemedicine atau fitur pembayaran digital. Yang terakhir itu ada pemeliharaan preventif. Ini untuk mengurangi risiko kerusakan atau kegagalan sistem. Langkah-langkahnya itu meliputi melakukan pemeriksaan rutin pada sistem dan database untuk mendeteksi potensi masalah atau kerusakan yang dapat terjadi, serta menerapkan backup data otomatis secara berkala guna melindungi data pasien agar tetap aman dan dapat dipulihkan jika terjadi gangguan atau kehilangan data. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dari sistem informasi manajemen rumah sakit. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.